Kamu tahu nggak kalau Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dengan food waste atau mubazir makanan paling banyak di dunia? Secara sadar atau tidak, kita ini sering buang-buang makanan. Apa kamu salah satunya? Food waste adalah makanan yang siap disantap, tapi terbuang begitu saja dan menjadi sampah. Dilansir dari Statista, food waste yang dihasilkan sektor rumah tangga Indonesia pada 2020 mencapai 20,94 juta metrik ton. Secara berurutan, total mubazir makanan Indonesia berada di bawah Cina dengan 91,65 juta metrik ton, India dengan 68 juta, dan Nigeria dengan 37 juta. Data tersebut dirilis Statista lewat kerjasama dengan United Nations Environment Program atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2019, populasi global memproduksi sekitar 931 juta metrik ton limbah makanan. Jumlah ini setara dengan 17% dari total makanan yang ada. Berarti dari seluruh makanan di dunia, 1/5-nya jadi makanan yang terbuang sia-sia. Berikut 10 negara dengan food waste tertinggi di dunia dari sektor rumah tangga. Nomor 10, Ethiopia 10,33 juta metrik ton. 9, Bangladesh 10,62 juta. 8, Meksiko 11,98 juta. 7, Brazil 12,58 juta. 6, Pakistan 15,95 juta. 5, Amerika Serikat 19,36 juta. Nomor 4, Indonesia 20,94 juta. Nomor 3, Nigeria 37,94 juta. Nomor 2, India 68,76 juta. Dan nomor 1, Cina 91,65 juta. Memang secara tidak langsung negara dengan jumlah penduduk yang banyak cenderung lebih banyak juga menghasilkan food waste alias membuang makanan. Masalahnya, food waste memiliki banyak dampak sosial dan permasalahan. Perekonomian global bisa merugi ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Selain itu, mubazir makanan atau food waste juga turut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Ketika sampah makanan dari mubazir makanan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah ini akan membusuk dan melepaskan metana dalam jumlah yang sangat besar. Gas metana ini merusak lapisan ozon dan merupakan salah satu emisi gas rumah kaca yang dampaknya ya sangat merusak. Sampah dari mubazir makanan menyumbang sekitar 9% dari emisi gas rumah kaca dari sistem pangan global. Selain itu, dampak yang mengkhawatirkan dari food waste ini adalah ancaman kelangkaan atau krisis pangan karena tingginya sumber makanan yang tidak dimanfaatkan semestinya. Penyebab food waste sendiri ada beberapa faktor ya, seperti tidak menghabiskan makanan. Kedua, makan tidak sesuai dengan porsinya. Dan yang ketiga, gaya hidup atau gengsi menghabiskan makanan di depan orang ramai. Ada kok ini sebenarnya. Untuk mengurangi jumlah food waste, salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah mindful dalam konsumsi makanan, menghabiskan makanan yang sudah kamu ambil. Kita juga bisa membeli makanan sesuai kebutuhan, karena salah satu penyebab utama dari food waste ini adalah kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan, sehingga tidak habis dan terbuang menjadi sampah. Kebiasaan buruk ini harus mulai diubah dengan membeli makanan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terapkan konsep 6R, yaitu refuse, reuse, reduce, recycle, root, dan rethinking. Ini perlu diterapkan masyarakat dalam mencegah food waste, khususnya pada reduce atau mulai mengurangkan sisa makanan. Setiap negara pastinya berupaya untuk memusnahkan angka kelaparan di negerinya. Karena di saat kita membuang makanan, banyak orang yang ternyata masih kelaparan atau berkekurangan. Emang masih ada ya? Masih sebenarnya. Global Hunger Index atau GHI telah merilis laporan yang di dalamnya terdapat negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di dunia tahun 2022. Ini bisa menjadi acuan Indonesia untuk selalu berbenah. Skor GHI didasarkan pada nilai 4 indikator komponen. Di antaranya adalah kekurangan gizi, stunting, child wasting, dan kematian anak. GHI juga menggambarkan situasi kelaparan suatu negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar fisiologis manusia, yaitu kebutuhan pangan dan nutrisi. Dalam laporannya, setidaknya ada 10 negara dengan tingkat kelaparan tertinggi dan parah di dunia. Bagaimana dengan tingkat kelaparan di Indonesia? Dalam laporan Global Hunger Index, Indonesia sendiri menempati urutan ke-77 dari 121 negara. dengan perhitungan skor GHI sebesar 17,9. Dengan ini, Indonesia memiliki level kelaparan yang moderat. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia pernah mencatat GHI tertinggi, yakni pada tahun 2007. Angkanya mencapai 29,1.
Level ini sudah membawa Indonesia ke level kelaparan yang serius. Jika ditelusuri lebih dalam, pada tahun 2007 tersebut ternyata ada lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang masih kekurangan gizi. Bahkan 2 hingga 3 anak dari setiap 100 anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Kemudian beranjak pada tahun 2021, tingkat kelaparan Indonesia berada di level 18. Dan di tahun 2022 berada di level 17,9. Angka ini sudah menurun cukup jauh dibanding tahun 2014 yang indeksnya masih di atas angka 20. Harapannya angka 17,9 ini dapat terus ditekan sampai di bawah level 9,9 yang menunjukkan tingkat kelaparan yang rendah. Data berbicara masih ada 5,98 juta penduduk Indonesia yang masih dalam kondisi kemiskinan ekstrim. Ini merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal. Semoga pemerintah dan semua lembaga terkait termasuk BUMN dapat bersinergi untuk menyelesaikan agenda ketahanan pangan yang tentunya bisa melibatkan masyarakat petani. Terlebih saat ini, pemerintah rasanya sudah memiliki cukup modal infrastruktur untuk mengakselerasi agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Jadi, kurangi dan stop food waste dengan cara-cara yang sebenarnya cukup sederhana ya. Mulai dari hari ini, coba usahakan untuk tidak menyisakan sebutir nasi pun di piring kamu. Buat jadi kebiasaan baik. Lalu, tularkan habit baik ini ke teman kamu dan sekeliling kamu. Habit baik termasuk subscribe channel kita dan juga bagikan konten kita. Coba tulis di kolom komen, apa kamu termasuk yang masih suka menyisakan makanan atau yang sudah terbiasa menghabiskan makanan sampai tidak tersisa? Ketemu lagi di video berikutnya. Stay curious.